Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan belajar matematika lagi hari ini. Dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang kelipatan bilangan, nah, di video kali ini kita akan membahas tentang faktor bilangan. Selamat menyimak. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan atau pembagi dari suatu bilangan kayak gitu. Kita langsung ke contoh aja ya. Di sini misalnya ada soal tentukan faktor dari 8. Faktor dari 8. Ingat, faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Berarti faktor dari 8 maksudnya adalah bilangan yang dapat membagi habis 8. Caranya kita langsung bagi aja gitu. Misalnya pertama 8 dibagi 1 dulu. 8 dibagi bilangan paling kecil ya. 8 dibagi 1, 8. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya 4. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Kenapa nggak 8 dibagi 3? Nggak bisa ya, hasilnya nggak pas gitu. 8 itu tidak bisa dibagi 3. Kemudian kalau dibagi 4 masih bisa, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Terus 8 dibagi 5 juga nggak bisa, 8 dibagi 6 juga nggak bisa ya, 8 dibagi 7 juga nggak bisa. Jadi langsung 8 dibagi dengan bilangan itu sendiri, 8 dibagi dengan 8 sampai 1 lah jawabannya. Lalu yang mana faktor bilangannya? Faktor bilangannya adalah ini, pembaginya, yaitu 1, 2, 4, 8. Maka faktor bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Paham ya? Selanjutnya, untuk mencari faktor suatu bilangan, kita juga bisa menggunakan tabel perkalian. Nah, tabel perkalian itu apa? Oke, perhatikan baik-baik di sini ya. Contoh, kita langsung ke contoh. Soalnya, tentukan faktor dari 20. Jadi kita mau cari faktor 20 dengan menggunakan tabel perkalian. Jadi inilah tabel perkalian 20. Nah, jadi di sini ada angka 20 ya. Terus di sini ada lambang kali. Lalu di sini ada 6 angka ya, ada 3 pasang angka. Jadi bacanya seperti apa? Yaitu begini. 1 dikali 20 hasilnya 20. 2 dikali 10 hasilnya 20. 4 dikali 5 hasilnya 20 gitu. Jadi ke-6 angka ini dia adalah faktor dari 20. Ya, faktor bilangan 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi diurutkan dari angka yang paling kecil. Masih bingung nggak apa? Kita contoh kedua. Silakan perhatikan baik-baik. Contoh kedua, tentukan faktor dari 16 ya. Kita akan mencari faktor 16 dengan melengkapi tabel perkalian di sini. Ini masih kosong dan kita akan melengkapinya. Oke, caranya berarti kita mau cari ini kan, berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Yang pertama, kita tulis angka 1. Angka 1, terus 1 dikali berapa yang hasilnya 16? Ya jelas dengan angka itu sendiri, dengan 16. Selanjutnya, berapa kali berapa yang hasilnya 16? Coba 2 kali berapa yang hasilnya 16? 8 ya. Nah, terus 3, apakah bisa ada 3 dikali suatu angka yang hasilnya 16? Nggak ada ya. 4, nah kalau 4 ada. 4 dikali 4, hasilnya 16. Maka, faktor bilangan dari 16 adalah 1, 2. Nah, ini kita punya 2 angka 4 di sini ya. 2 angka 4, jadi kita tulis satunya aja, kita tulis perwakilannya aja, jadi 1. 4, lalu 8, dan 16.
itu faktor dari 16. Paham ya? Oke, sekali lagi kita latihan lagi mencari faktor suatu bilangan dengan tabel perkalian ya. Berarti ini contoh ketiga. Oke, soal ketiga. Tentukan faktor dari 15. Kita akan cari faktor bilangan dari 15 dengan menggunakan tabel perkalian ya. Kita akan lengkapi tabel perkalian di sini. Oke, berarti udah paham di sini ya. Berarti ini kan berapa dikali berapa gitu ya, hasilnya 15. Ini juga sama, berapa dikali berapa yang hasilnya 15. Ingat, kita mulai dengan 1 dulu. Mulai dengan 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 15? Ya, jelas dengan bilangan itu sendiri. 1 dikali 15. Oke, 15 itu bilangan ganjil ya anak-anak. Jadi nggak bisa dibagi 2. Jadi ini nggak mungkin 2 dikali sekian gitu. Tapi kalau 3 mungkin. Tapi 3 kali berapa? Nah, kalau kalian udah hafal, udah lancar banget perkalian, pasti mudah banget itu. Pasti langsung ketemu. Tapi kalau masih bingung, ada caranya. Cara untuk mencari 3 kali berapa gitu yang hasilnya 15. Itu dengan dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 3 gitu. Berapa? 6. Terus 6 ditambah 3 lagi 9. 9 ditambah 3 lagi 12. 12 ditambah 3 lagi 15. Udah ya, sampai 15. Nah, berapa kali ditambah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ditambah. Maka 15 itu didapat dari 3 dikali 5 gitu. Jadi 3 itu harus dikali 5 kalau mau hasilnya 15. Nah, jadi 1, 3, 5, dan 15 ini adalah faktor bilangan dari 15. Kita tulis di sini, faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Sekali lagi ya, contoh 4. Tentukan faktor dari 28. Nah, kita mau cari faktor 28 dengan tabel perkalian. Kita akan lengkapi tabel perkalian di sini. Sama langkah-langkahnya, tetap ingat mulai dari 1 dulu aja. 1 kali berapa yang hasilnya 28? Pasti 28. Oke. Di sini 28 itu dia genap, berarti dia bisa dibagi 2, berarti bisa nih. 2 di sini, tapi 2 dikali berapa? Berarti kan sama ya, 2 kali berapa yang hasilnya 28 itu sama dengan 28 dibagi 2. 28 dibagi 2 hasilnya berapa? Kan udah bisa bagi kurung kan? Coba 28 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Taruh sini, terus kita kurangi 2 dikurangi 2, 0. Terus 8-nya turun. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 2, 8 taruh situ dikurangi 0. Selesai. Maka ini ya hasilnya. Nah, jadi 2 itu untuk bisa jadi 28 dia perlu dikalikan ke 14 gitu. Jadi 28 itu didapat dari 2 dikali 14. Oke, satu lagi pasangan angka yang kalau dikalikan itu hasilnya 28. 28 itu genap, dia bilangan genap. Jadi nggak mungkin 3 di sini ya. Berarti kita 4. 4 kalau 4 pasti bisa. Coba. Perkaliannya diingat-ingat lagi. 4 kali berapa yang hasilnya 28? 4 dikali 7. Udah selesai. Langsung kita simpulkan. Jadi faktor bilangan dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Bisa ya? Oke, selain dengan menggunakan tabel perkalian, untuk mencari faktor bilangan nih, kita juga bisa pakai cara kita bisa menggunakan persegi dan persegi panjang gitu. Gimana maksudnya? Kita langsung ke contoh aja. Tentukan faktor dari 12 nih. Kita mau cari faktor 12 dengan persegi dan persegi panjang. Jadi intinya kita cari gitulah. Kita cari berapa banyak cara untuk membagi persegi panjang dengan menggunakan 12 persegi satuan gitu. Berapa cara untuk mencari persegi panjang dengan 12 persegi satuan. Misalnya 1 kayak gini. Ini ada 12 persegi satuan kan? 12 persegi satuan ada, jadi ada 12 kotak nih. Kan 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita punya 2 kotak di sini. Ada berapa ke sini? Dan ada berapa ke sini? Ada berapa kotak ke sini, ada berapa kotak ke sini? Ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini itu kita punya 6. Ya. Dan kesininya itu kita punya 2 kotak kan, 1, 2. Berarti di sini punya 2. Berarti 6 dikali 2 gitu ya. Hasilnya 12. Itu. Ini kotak pertama. Selain kayak gini, bisa juga dengan seperti ini juga sama, ada 12 persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama ya, jumlahnya ada 12 persegi satuan. Sama, kesininya berapa, panjangnya berapa gitu ya, lebarnya berapa kotak gitu maksudnya. Ada 4 kesini ya, dan kesininya ada 3. Yang berarti 12 itu didapat dengan 4 dikali 3. Masih bisa. Tentunya ini 1. Ini juga 12 kan, ada 12 persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Panjangnya ada berapa? Ada 12 kotak. Dan ke bawahnya ada berapa? Ada 1. Jadi 12 dikali 1. Jadi yang mana aja nih faktornya? Berarti faktornya tuh yang ini, ini, dan ini. Atau kalau kita tulis, kita simpulkan di sini. Nah, faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi diurutan dari yang paling kecil ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 gitu. Jadi untuk mencari faktor bilangan, pertama tadi bisa dibagi-bagi aja langsung, atau kalian bisa pakai tabel perkalian, atau kalau kalian menurut kalian lebih mudah dengan cara ini, dengan membuat persegi dan persegi panjang seperti ini, silakan kalian gunakan, kalian pilih cara yang menurut kalian paling mudah gitu. Paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, silakan latihan lagi sendiri di rumah. Silakan kerjakan soal ini ya. Jadi kalian cari faktor bilangan dari ini 20, 28, 32, 8, 40, 64, 65, 72, 80. Atasnya soal ini itu ada di modul tematik halaman 15 ya. Jadi silakan kalian buka. Kalian kerjakan di buku tugas atau buku catatan kalian. Kalau kalian masih bingung, masih belum paham, silakan kalian bisa di replay lagi videonya dari awal sampai kalian betul-betul paham. Bunda ucapkan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.